Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdillah, mahasiswi semester 7 Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang psikologi agama. Apakah psikologi agama itu? Filsafat sebagai induk dari segala ilmu, karena filsafat membahas tentang ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi yaitu hakikat sesuatu, termasuk hakikat dari suatu ilmu itu. Epistemologi yaitu sebagai cara bagaimana sesuatu itu ada. Sedangkan aksiologi berkaitan dengan apa fungsi atau manfaat sesuatu itu ada. Semua macam ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini adalah dari pemikiran para filsafat, termasuk psikologi ini. Psikologi selalu berkembang sesuai dengan fungsinya. Psikologi agama adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang meliputi perilaku, tentang proses mental, proses berpikir, dan lain sebagainya. Psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang mengaitkan dengan tingkah laku manusia, hubungannya dengan kepercayaan atau keyakinan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari tingkah laku manusia dipengaruhi oleh keyakinan agama, berdampak positif terhadap hubungan atau interaksi manusia dengan manusia lainnya dalam kelompok. Psikologi agama sedikit berbeda dengan cabang ilmunya nih. Cabang ilmu psikologi lainnya. Kenapa? Karena berhubungan dengan dua keilmuan, yaitu ilmu agama dan ilmu psikologi. Psikologi agama merupakan cabang ilmu terapan dari ilmu psikologi. Pengertian psikologi agama itu sendiri yaitu psikologi memiliki dua makna yang berbeda, yaitu psikologi dan agama. Psikologi sendiri diartikan sebagai keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku atau jiwa manusia. Sedangkan agama merupakan keilmuan yang berdasar pada keyakinan atau kepercayaan batiniah tentang Sang Pencipta. Dan psikologi agama adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengaruh keyakinan atau kepercayaan. Menurut Profesor Dr. Hajah Zakia Derajat, psikologi agama yaitu mempelajari pengaruh agama itu sendiri terhadap tingkah laku individu diakibatkan oleh cara berpikir, bersikap, respon, dan bertingkah laku yang tidak dapat dipindahkan dari kepercayaan yang menyatu menjadi bentuk kepribadian. Adapun ruang lingkup psikologi adalah yang pertama
Perubahan emosi. Apa sih perubahan emosi itu? Kayak gimana sih teman-teman? Jadi emosi yang berganti-ganti pada manusia di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan. Misalnya nih contoh, ketika kita merasa gundah, galau, mumet gitu, terus maka kita melakukan sholat. Nah, selesai sholat itu kita merasa kayak tenang, adem. Nah, itu perubahan emosi yang dilakukan kepada kita sendiri agar uh, jiwa kita menjadi tentram. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rasa tidak tentram ketika melakukan hal yang dilarang oleh agama atau meninggalkan ibadah karena termasuk hal yang berdosa. Jadi kita takut kalau misalkan mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama, hal itu kayaknya nggak tenang banget gitu. Nah, sedangkan yang kedua, perasaan dan pengalaman seseorang dengan Tuhan. Misalnya nih, rasa tentram. Hal ini terkait dengan keimanan, kepercayaan. Jadi kalau iman orang udah kuat, imannya udah tinggi, imannya udah tingkat-tingkat yang kuat dah pokoknya, itu tuh dia hatinya semakin tenang, tentram, nggak bikin apa-apa. Yang penting kayak Allah ada gitu, Allah selalu di dekat dia gitu, kayak udah tenang banget gitu. Nah, ruang lingkup yang ketiga yaitu kepercayaan dan pengaruh akan adanya kehidupan setelah kematian atau alam barzah. Jadi kita meyakini pengaruh adanya kehidupan nanti setelah kita meninggal. Yang keempat, kepercayaan dan pengaruhnya. Kita percaya terus, setelah kita percaya itu ada pengaruhnya terhadap diri kita sendiri dari kepercayaan itu. Mempelajari kepercayaan manusia terikat surga dan neraka dan dosa serta pahala yang diyakini membawa mereka pada tempat tersebut. Dengan keyakinan atas perbuatan dosa atau pahala akan menuntun manusia untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak baik. Percayaan ini, ketika kita melakukan hal baik, maka kita akan mendapatkan pahala. Setelah pahala yang kita dapat, nanti kita akan masuk surga. Dan jika kita berbuat dosa, maka apa nih yang kita dapat nantinya setelah kematian? Setelah nanti di akhirat kita akan dicuci dulu, mungkin dibersihin dulu dosa-dosa kita, baru nanti kita bisa masuk surga. Nah, yang kelima, mempelajari dan meneliti bagaimana pengaruh kepercayaan dan penghayatan manusia terhadap ayat-ayat suci dalam kitab keagamaannya masing-masing dan kedamaian hati. Jadi misalkan kita merasa kayak galau gitu, bisa, terus kita penghayatan membaca Al-Quran nih, ayat-ayatnya dihayatkan gitu, terus nanti tuh tenang banget gitu rasanya. Setelah itu, metode dalam psikologi agama sebagai disiplin ilmu yang otonom, maka psikologi agama memiliki metode penelitian ilmiah. Kajian dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta berdasarkan data yang terkumpul, dianalisis secara objektif. Agama
menyangkut masalah yang berkaitan dengan kehidupan batin yang sangat mendalam. Maka masalah agama sulit untuk diteliti secara seksama, terlepas dari pengaruh-pengaruh subjektivitas. Namun demikian, agar penelitian mengenai agama dapat dilakukan lebih netral, dalam arti ini tidak memihak kepada suatu keyakinan atau menentangnya, maka perlu adanya sikap objektif dalam penelitian. Di antaranya, yang pertama, memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa segala bentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris. Yang ketiga, dalam penelitian harus bersikap filosofis spiritualistis. Yang keempat, tidak mencampur adukan antara fakta dan dengan angan-angan atau halusinasi. Yang kelima, mengenal dengan baik masalah-masalah psikologi dan metodenya. Jadi masalah psikologi, misalkan menangani orang yang psikopat, terus kita menangani dengan metode apa gitu. Yang keenam, memiliki konsep mengenai agama serta mengetahui metodologinya. Yang ketujuh, menyadari tentang adanya perbedaan antara ilmu dan agama. Yang kedelapan, mampu menggunakan alat-alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Adapun metodenya, yang pertama dengan dokumen pribadi atau personal dokumen. Metode ini digunakan untuk mempelajari tentang bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang dalam hubungannya dengan agama. Untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut, maka cara yang ditempuh adalah mengumpulkan dokumen pribadi pada pribadi seseorang itu. Dalam penerapan metodenya ada cara-caranya nih dan teknik. Yang pertama, teknik nomotatik. Apa sih teknik nomotatik itu? Nomotatik merupakan pendekatan psikologi yang digunakan untuk memahami tabiat atau sifat-sifat dasar manusia dengan cara mencoba menetapkan ketentuan umum dari hubungan antara sikap dan kondisi-kondisi yang dianggap sebagai penyebab terjadinya sikap tersebut. Pendekatan dengan cara nomotik ini digunakan untuk mempelajari perbedaan dari individu-individu masing-masing. Yang kedua, dengan cara teknik analisis nilai atau value analysis. Teknik ini digunakan dengan dukungan analisis statistik. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut teknik statistik dan dianalisis untuk dijadikan penilaian terhadap individu yang diteliti. Teknik yang ketiga yaitu teknik ideografi. Teknik ini merupakan pendekatan psikologi yang digunakan untuk memahami sifat-sifat dasar atau tabiat dari manusia. Selanjutnya teknik yang keempat nih. Teknik keempat, penilaian terhadap sikap atau evaluation attitude technique. Teknik ini digunakan dalam penelitian terhadap biografi, tulisan, atau dokumen yang ada hubungannya dengan individu yang akan diteliti. Metode yang kedua yaitu
kuesioner dan wawancara. Metode kuesioner maupun wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak dan mendalam secara langsung kepada responden. Metode ini dinilai memiliki kelebihan. Yang pertama, dapat memberi kemungkinan untuk memperoleh jawaban yang cepat dan segera. Yang kedua, hasilnya dapat dijadikan dokumen pribadi tentang seseorang serta dapat pula diartikan data nomotorik. Yang ketiga, jawaban yang diberikan terikat oleh pertanyaan hingga responden tak dapat memberikan jawaban secara lebih bebas. Yang keempat, sulit untuk menyusun pertanyaan yang mengandung tingkat relevansi yang tinggi. Karena itu, diperlukan keterampilan yang khusus untuk diri sendiri. Yang kelima, kadang-kadang sering terjadi salah penafsiran terhadap pertanyaan yang kurang tepat dan tidak semua pertanyaan sesuai untuk setiap orang itu. Yang keenam, untuk memperoleh jawaban yang tepat, dibutuhkan adanya jalinan kerjasama yang baik antara penanya dan responden dan kerjasama seperti memerlukan pendekatan yang baik dan baik dari si penanya. Fungsi psikologi agama. Fungsi psikologi agama ada 4. Yang pertama, menerangkan perilaku yang menyimpang pada diri manusia sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, memprediksi perilaku sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga, mengontrol perilaku manusia agar tidak melakukan penyimpangan terhadap ajaran agama. Yang keempat, mengarahkan manusia mencapai ridho dari Allah SWT. Adapun manfaat psikologi agama yaitu dapat memecahkan masalah. Yang kedua, perubahan perilaku seseorang yang tadinya menyimpang jadi nggak menyimpang, mungkin jadi lebih baik gitu. Yang ketiga, pengaruh terhadap etos kerja. Hal tersebut memberikan misalkan kayak memberikan cara keagamaan dan untuk tersebut dapat meningkatkan kayak kejujuran, kepercayaan, kinerja serta pendekatan agama gitu dari terhadap makanya etos kerja itu jadi lebih baik gitu, kayak jujur, loyal, percaya. Kemudian pengaruh psikologi agama. Pengaruh psikologi agama ada 2. Yang pertama, psikologi agama berkaitan dengan kesehatan mental. Kesehatan mental dan pendidikan agama memiliki hubungan yang sangat erat agar mampu memberikan ketenangan batin kepada seseorang dan mempengaruhi kejiwaannya. Kepercayaan dari agama yang diyakininya mampu membentuk kejiwaan seseorang dan berpengaruh terhadap perilakunya sehingga mencerminkan kejiwaan seseorang. Yang kedua, psikologi agama berkaitan dengan tumbuh kembang. Agama menjadi landasan pertama dan pengembangan seseorang yang berarti sejak dini agar menjadi individu yang tumbuh dengan baik menjadi orang baik untuk masyarakat dan keluarganya. Agama bisa dilakukan dari lahir sejak bayi dan ajaran yang sudah dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Gimana sih agama itu disalurkannya gitu?
dengan cara pendidikan, pengalaman, dan latihan-latihan sejak masa kecil. Mungkin sekian video dari saya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.